Sekalian, pada hari ini kami akan update terkait perkembangan kasus yang terduga pelaku adalah berinisial GSA, di mana sesuai dengan hasil gelar perkara yang melibatkan pihak eksternal dengan Polres Metro Jakarta Timur. Dalam hal ini pihak eksternal adalah dari Bitkum Polda Metro Jaya, Wasidik Polda Metro Jaya, ditambah juga dari Itwasda dan Propam Polda Metro Jaya. Maka disimpulkan dan diputuskan bahwa status terduga pelaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang ada dapat ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi mulai hari ini saudara GSH dari saksi sudah menjadi tersangka dan mulai diperiksa yang keterangannya sebagai tersangka. Dan selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku dalam hal ini tersangka GSH. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Tidak ada pertanyaan? Pak, apa motif dari tersangka menembak korban seperti itu mungkin Pak? Motifnya hanya karena terjadi cekcok, yang bersangkutan merasa ketersinggungan sehingga beliau melakukan penembakan terhadap korban, dan karena korban juga lari ke lantai 2 dan menutup pintu. Itu yang motif yang sementara ini kami peroleh dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Pak, pada saat menangkap, apakah tersangka dalam kondisi pengaruh alkohol atau gimana mungkin Pak? Selama pemeriksaan kami pasti menanyakan dalam keadaan sehat walafiat dan dijawab oleh saudara tersangka bahwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap sadar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Itu dikatakan penahanannya berapa tahun Pak? Dan pasal berapa aja menjerat? Penahanannya yang pertama penahanan selama 20 hari sesuai dengan hak penahanan yang diberikan kepada penyidik sesuai undang-undang, sesuai hukum yang berlaku. Nanti kita lihat perkembangan penyidikan nanti. Terus kalau setelah 20 hari nanti kan bisa diperpanjang oleh pihak kejaksaan. Pak, dari alasan dari cekcok sendiri itu apa ya? Sampai di akhirnya terpancing emosinya. Ya, mereka saling saling mengejek satu dengan yang lain melalui WA. Jadi timbul emosi tersangka untuk datang menemui korban di TKP. Soal kerjaan atau apa mungkin Pak? Karena dipicu oleh kerjaan? Oh, tidak ada sangkut pautnya. Hanya saling ejek mengejek, nantang menantang lah. Sebagai dua orang teman dewasa yang sama-sama merasa paling bisa kuat atau untuk saling menantang satu dengan yang lain. Pasalnya Pak, pasal yang menjerat tersangka itu Ya, pasal seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Pak, yang terkait tadi kan bahwa kami ini kan juga anak-anak korban juga ya Pak. Nah ini apakah nanti juga ada yang berlapis gitu Pak untuk korban dirinya? Kita profesional. Polres dalam hal ini menangani laporan yang dilaporkan oleh pelapor atau korban pelapor di tingkat Polres. Jadi kami menangani perkara substansi yang ada, yaitu percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata tanpa hak. Itu substansi daripada perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya yang lainnya kami serahkan kepada pihak lain yang juga menerima laporan dari tersangka yang di sini yang melapor di Polda Metro Jaya.
Pak, terkait kepemilikan Senpi Pak, apakah ada suratnya atau gimana Pak? Untuk sampai saat ini yang bersangkutan tidak memiliki surat itu. Pak Niko. Senpinya apa Pak? Jenis Senpinya Pak mungkin Pak? Untuk jenis Senpinya kan sudah saya sampaikan bahwa karena alibi tersangka bahwa Senpinya sudah dibuang di Kali Ciliwung. Jadi kami belum bisa menentukan senjata jenisnya apa. Tiga-tiganya dibuang. Untuk sementara nanti masih dalam proses penyidikan lanjutannya untuk jenis Senpi yang digunakan. Pak Niko, ini butuh penjelasan bahwa kalau alibi dari tersangka ini kan tidak menggunakan narkotika saat menembak, tapi keterangan polisi tadi pagi itu bahwa ditemukan narkotika dari tubuh setelah dilakukan tes urin. Nah ini berarti penggunaan narkotika itu saat pemeriksaan tanggal 28 kemarin ya Pak ya? Iya. Bukan tanggal 8-nya ya? Bukan tanggal 28 kemarin jam 9 kita membawa tersangka dari Bogor, dari Tajur ke sini. Setelah kita melakukan pemeriksaan sebagai saksi, kita mengecek urinnya. Jadi tanggal 28 Februari kemarin dan ketahuan kedapatan bahwa urinnya mengandung narkotika dan psikotropika. Oh, berarti yang tanggal 8 dia melakukan penembakan dalam posisi sadar, betul? Sadar, dari iya. pernyataannya Sadar. dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Selamat sore. Untuk sementara tersangka belum bersedia untuk ditampilkan. Berarti penahanannya di sini ya Pak ya, selama Iya. 20 hari ke depan? Iya, Kira-kira kapan mungkin Pak akan ditampilkan ya Pak? nanti berlanjut ya. Itu haknya tersangka. Pak, tapi Haknya tersangka sama tersangka. korban sudah bertemu langsung belum ya, Pak? Belum, sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum Pak? Iya. Saksi korban dan saksi yang lain jumlah totalnya ada 4 saksi yang sudah kami periksa. Tidak ada upaya mediasi berarti ya Pak ya? Akan langsung penahanan ini Oh ya Pak? tidak ada. Ini kan untuk mediasi itu kan bukan hanya polisi, itu kedua belah pihak kan. Pak, korban ingin ditahan ya, tersangka inginnya pihak korban tidak berdamai berarti ya? Tetap dilanjutkan maksudnya? Pihak pelapor sampai saat ini tidak ada ya sedikit pun terlintas kepada pelapor korban untuk berdamai dengan tersangka. Pak, ada berapa peluru yang diletuskan di senjata kejadian ini? Jadi yang kita sita di tempat kejadian perkara ada 2 butir selongsong peluru yang sudah meledak ya, 2 dan 1 yang belum meledak. Jadi 1 butir peluru dan 2 selongsong peluru, 2 butir selongsong peluru. Pak, Cukup ya? Gantan ini kan diketahui sebenarnya sering terlibat dalam kasus polisian, utamanya juga dengan kepemilikan senjata api. Ini berarti sudah kali kedua kalau tidak salah nanti dikoreksi Pak. Apakah ini ada kemungkinan bahwa nanti hukumannya juga akan ditambah karena kelihatannya dengan kasus yang sebelumnya kepemilikan senjata api itu tidak membuat jera pelaku sehingga Oke. Untuk hukumannya bukan haknya polisi, bukan kewenangan polisi. Hukuman itu kan ada sendiri, lembaga sendiri yang menghukum, berhak menghukum, memvonis. Tapi kita lihat perkembangan penyidikan selanjutnya ya. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada ya? Terima kasih. Pak, tadi yang 30 itu ada 30 itu dibuang semuanya ke Kali Ciliwung itu semuanya? Apanya Pak? Pelurunya. Oh, tidak, peluru kita sita di TKP. 2 butir selongsong peluru dan 1 butir peluru. Itu kita sita di TKP. TKP itu di Four Lines Travel and Tourism, Jalan Jatinegara Timur nomor 84, Kelurahan Balinester, Kecamatan Jatinegara. Berarti yang dibuang itu berarti senjatanya ya Pak? Senjatanya, untuk hasil pemeriksaan alibinya menyatakan senjatanya sudah dibuang di Kali Ciliwung. Pak, pelapor sendiri mengalami kerugian apa aja Pak? Dia mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kanan, di lengan sebelah kanan, karena percikan kaca, pecahan kaca. Pak, terlapor ada rasa trauma juga nggak sih dengan kejadian seperti ini? Kenapa? Rasa trauma dengan adanya kejadian.
Siapa? Oh, korban. Untuk sampai saat ini memang korban merasa sangat dirugikan ya. Sangat dirugikan sehingga dia tidak mau berdamai. Dia mau perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu. Pak, korban sendiri ada memiliki senpi juga nggak sih Pak? Katanya ada adegan cowboy gitu. Wah itu maaf, itu kita bukan substansi dari perkara yang ada, jadi saya tidak bisa menjawab. Pak, terkait kepemilikan CNP, apakah akan ditelusuri lebih dalam lagi Pak, mungkin di kediamannya atau di mana gitu? Ya, itu akan dilakukan upaya hukum lanjutan. Upaya hukum lanjutan seperti itu akan dilakukan penggeledahan di mana di rumahnya untuk mengecek lagi barang bukti atau alat bukti yang lain. Cukup ya? Ya, terima kasih.